dan berikutnya. Ini masih hafal berarti. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. Sadaqallahul azim. Mentahnya wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan jika mereka bertemu dengan orang-orang beriman mereka berkata kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan jika mereka kembali bertemu dengan setan-setan mereka mengatakan sungguh kami bersama kalian, innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengejek mereka saja. Allahu yastahzi'u bihim, Allah mengejek mereka, wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun, dan membiarkan mereka terus dalam kesesatan mereka tetap dalam keadaan kebingungan. Ulaika alladzina ishtaraw dhalalata bil huda, mereka adalah orang-orang yang memperjualbelikan kesesatan dengan petunjuk. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin, bisnis mereka tidak mendapatkan keuntungan dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, perumpamaan mereka bagaikan orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma hawlahu, maka ketika api menyinari sekitar dirinya, dhahaballahu binurihim, maka Allah hilangkan, padamkan cahaya mereka, wa tarakahum fi dhulumatin, dan Allah biarkan mereka dalam kegelapan, la yubsirun, mereka tidak melihat apa-apa. Summun bukmun umyun buis, summun tuli bukmun bisu umyun buta, fahum la yarji'un, mereka tidak kembali. Mentahnya ayat sebelum ini berbicara yaitu tentang bagaimana orang-orang munafik itu ketika diminta untuk beriman sebagaimana para sahabat Nabi lainnya, mereka menjawab apakah mereka harus beriman seperti mereka yang dungu. Jadi mereka mengatakan sahabat Nabi dungu. Nah, pada kesempatan ini lanjut. Wa idza laqu al-munafiquna alladzina amanu Abu Bakrin wa ashabahu, orang-orang munafik itu jika bertemu dengan para sahabat Nabi,
di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat yang lainnya, kalau ketemu langsung qalu amanna fi sirri ka imanikum, mereka menyatakan kami beriman seperti imannya kalian. Artinya orang munafik ini wajah pertamanya kalau bertemu dengan orang beriman, mereka nampak kelihatan seperti orang yang beriman. Itu wajah pertama. Artinya orang munafik ini berwajah dua. Dengan demikian mereka kalau bertemu dengan si A berubah A, kalau ketemu dengan si B berubah B. Manusia bunglon, manusia bunglon. Tetapi wa idza khalau adu ila syayatinihim, kalau mereka kembali bertemu dengan setan-setan mereka, setan-setan mereka menyatakan kami cuma mengejek saja. Apa maksudnya mereka kembali pada setan? Kok disebut dengan setan? Yaitu adalah ay akabirohum, para pembesar, para tokoh orang-orang munafik. Kenapa tokoh-tokoh munafik ini disebut dengan setan? Karena kerjaannya yaitu adalah sebelumnya dijelaskan, yaitu merusak dan menghalang-halangi orang untuk beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa iya itu ada setan dari manusia? Ada. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Begitulah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan setan manusia dan setan jin. Berarti setan itu ada berupa manusia, ada setan berupa jin. Kalau bulan puasa katanya setannya dibelenggu, itu setan dari jin. Yang setan dari manusia kelihatan kakinya, betul Pak? Di mana? Oh, di mana? Yang setan manusia kelihatan kakinya. Makanya disebut orang munafik itu kalau sudah kembali bertemu dengan setan-setan mereka, maksudnya dengan para pembesar pimpinan mereka, siapa saja, yaitu mereka adalah alladzina yaqdiruna 'alal ifsadi fil ardi, memang mereka punya kemampuan dan senang untuk melakukan kerusakan di muka bumi. Siapa mereka? Wa hum khamsatu nafarin, ada 5 di antaranya Ka'ab bin al-Ashraf dari kalangan orang Yahudi di Madinah. Jadi dari kalangan orang Yahudi di Madinah yaitu adalah Ka'ab bin al-Ashraf. Satu. Yang kedua adalah wa Abu Burdah fi Bani Salim, ada Abu Burdah dari Bani Aslam. Dari Bani Aslam. Jadi dari kelompok Bani Aslam ada tokoh munafiknya yaitu adalah Abu Burdah. Yang ketiga Abduddar yang ada di Juhainah. Yang keempat Auf bin Amir yang ada di Bani Asad. Yang kelima Abdullah bin al-Aswad Bisyam yang ada di Syam, yaitu Syria. 5 pentolan orang munafik ini yang termasuk kategori setan-setan. Jadi orang-orang munafik yang kalau ketemu dengan sahabat Nabi bilang beriman, kalau ketemu dengan 5 tokoh ini, 5 pentolan setan ini, mereka bilang qalu lahum li'alla yatawahhamu fihim al-mubayanata, supaya para tokoh itu tidak kemudian berpikir bahwa orang-orang munafiknya itu berbeda, bertentangan dengan mereka. Mereka bilang innama nahnu soribos, kami sekedar
Apa nih? Oh ini. Fi izharil imani indal mu'minina muhtahzi'una. Kami menampakkan keimanan di depan mereka, orang-orang beriman itu tak lain adalah untuk ngejek saja. Sorry bos, tadi saya ketemu Abu Bakar itu cuma ngejek aja, nggak ngejek aja, menampakkan keimanan. Min ghairi ayyaftura bibalinal imanu haqiqatan, sama sekali kok kami ini tidak ada iman meskipun terbersit sekilas saja. Nah ini orang-orang munafiknya, mukanya dua. Kalau ketemu sahabat Nabi bilang beriman, kalau ketemu dengan konco-konconya, pentolan-pentolan munafiknya bilang, "Ma bos, kami tadi itu cuma pura-pura menampakkan iman saja. Kalau ketemu Abu Bakar dan yang lainnya, sebetulnya kami cuma ngijek, sebersit pun kami tak pernah menjadi orang beriman." Itu kerjaannya orang munafik. Nih orang munafik ini punya wajah dua, maka dia tidak dalam keadaan hidup tenang. Kalau orang beriman tenang dengan keimanannya. Kalau orang kafir yang terang-terangan kafir, mereka tenang dengan kekufurannya. Orang munafik ini nggak tenang hidupnya. Lagi ngumpul dengan sahabat Nabi, takut ketahuan orang-orang pentolan munafiknya. Lagi ngumpul dengan setan-setannya, takut ketahuan sahabat Nabi. Sama hari ini ada orang yang begitu. Lagi ngumpul ke kelompok sana seperti kelompok sana, cuma nggak tenang, takut kelompok B lewat. Pergi ke kelompok B, mereka enggak tenang, takut kelompok A lewat karena wajahnya dua. Nih hati-hati nih, biasanya kayak tahun besok nih banyak wajah dua. Lagi ngumpul ke masyarakat kawasan Faizin warna kuning, lagi ngumpul ke seberang warna merah, lagi rada ke sana lagi warnanya hijau. Ya dari hijau, dari kuning, dari merah dapat ini semua. Nah, banyak warna begitu nanti ya. Insya Allah di sini nggak ada Pak ya, nggak ada. Cuma diledek sama mereka. Dari hijau bawa PC diterima ya. Dari kuning bawa PC diterima. Dari merah bawa PC diterima. Alhamdulillah. Ini hati-hati, banyak wajah nanti yang begitu. Wah, ini banyak wajah nih. Tapi insya Allah kita tidak termasuk dari kalangan mereka. Kata Allah, Allahu yastahbihu bihim, ay Allahu yu'amiluhum mu'amalatal mustahzi'i fid dunya wa fil akhirah. Karena perilaku mereka ngejek, ngeledek orang-orang beriman, maka Allah akan perlakukan mereka diejek di dunia maupun di akhirat. Bagaimana bentuknya? Amma fid dunya fali'annahu ta'ala atala ar-rasulah ala asrarihim ma'a annahum kanu yubalighuna fi ikhfa'iha anhu. Di dunia oleh Allah bentuk diejeknya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah terkait tentang rahasia yang mereka simpan, sekalipun sudah mati-matian mereka merahasiakannya. Jadi dikira Rasulullah nggak tahu, ternyata Rasulullah tahu karena diberitahu oleh Allah. Sudah mereka simpan dengan rapat-rapat, Rasulullah sudah dikasih tahu. Jadi mereka merasa tak ketahuan, padahal Allah ngasih tahu Rasulullah. Siapa saja orang munafiknya tahu. Hanya saja Rasulullah memang tidak menyampaikan orang-orang munafik pentolannya siapa saja. Sebab nanti kalau Sayyidina Umar tahu mana pentolan munafiknya, kira-kira akan diapakan? Langsung dihajar, ngambil celurit, selesai.
Nah, selesai. Ini bahaya. Maka nggak dikasih tahu. Nggak tahu dulu ada curi dapat nggak ya? Masa Sidina Umar. Kayaknya ada wajah. Ada. Cuma nggak diceritain. Saya aja yang ceritain. Langsung ngambil jeruk. Nanti kalau karena orang-orang munafik ini sering ngumpul sama sahabat Nabi, bahkan dengan Nabi oleh orang luar kelihatan itu sahabat Nabi. Nanti kalau sampai dibunuh, maka orang akan bilang bahwa Nabi Muhammad sudah membunuh sahabatnya sendiri. Bagaimana dengan kita? Makanya sekalipun Rasulullah diberitahu siapa saja orang-orang munafiknya, Rasulullah tak ngasih tahu kepada sahabat-sahabatnya. Hanya yang dikasih tahu infonya adalah Hudzaifah bin Al-Yaman. Itu yang dikasih tahu. Nah ini. Tapi orang munafiknya merasa nggak ketahuan, tetap aja ngumpul. Padahal Rasulullah tak tahu. Nah, sama dengan orang yang pinter nyimpan rahasia, padahal rahasianya sudah bocor. Jadi sekitarnya sudah tahu, dia merasa aman. Kan itu bentuk ejekannya. Bentuk ejekannya di dunia. Kemudian wa fil akhirah, kalau wa amma fil akhirati, sedangkan nanti bentuk ejekannya di akhirat, faqala Ibnu Abbasin, menurut Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, nanti di akhirat nih, idza dakhalal mu'minuna al-jannata wal kafiruna an-nar, nanti di akhirat ketika orang-orang beriman sudah masuk ke surga, orang-orang kafir yang jelas-jelas kafir itu sama orang munafiknya ini. Jadi orang beriman masuk surga, orang kafirnya masuk neraka. Ingat, munafik itu kafir, cuma pura-pura beriman. Sudah masuk surga, yang kafir masuk neraka. Fatahallahu minal jannati baban alal jahimi, Allah bukakan pintu surga, yaitu yang menghadap ke neraka jahanam. Fil maudhi'il ladzi huwa maskanul munafiqina, tepatnya yaitu menghadap ke dekat neraka bagian orang-orang munafik. Jadi dibuka pintu surga, set, orang munafiknya kan lagi disiksa, set, dibuka, ternyata seger keluarnya. Kan beda tuh kalau dari luar panas, lihat ruangan ber-AC kelihatannya juga beda kan. Kayak ada salju-saljunya, dibuka kelihatan ada kambing guling, ada perempuan cantik bidadari, kelihatan tuh. Soalnya orang-orang munafik dibuka. Nah, sudah dibuka, wa yatawajjahuna ilal jannati, orang-orang munafiknya ini naik pengen masuk surga karena pintu surga dibuka. Mereka merasa bahwa mereka selesai dan akan masuk surga. Ketika pintu surga dibuka, ada bidadari kelihatan kan? Coba kalau kita ngelihat yang begitu langsung nggak? Langsung. Ya, ada buah, ada minuman segar. Sementara selama ini disiksa. Setelah mereka menuju ke pintu surga, wa ahlul jannati yanzuruna ilaihim, para penghuni surga lihat orang-orang munafik yang keluar dari neraka pengen masuk surga, dilihatin gini kan? Dilihatin. Ternyata faida wasalu ilal babi, ketika orang munafik itu nyampe ke pintu surga, sudah nyium aroma kambing guling, udah nyium aroma wanginya bidadari, udah kelihatan, sudah alaihimul babu, pintunya langsung ditutup oleh Allah. Cerit, selesai ditutup, kena prank. Ya, kena prank kan? Nah, dikerjain. Jelas, karena di dunia mereka suka ngeprank, ngerjain sahabat Nabi, tak beriman, pura-pura beriman. Oleh Allah dibalas dua. Di dunia merasa tak ketahuan tapi diketahui, di akhirat diiming-imingi mau masuk surga. Setelah pintu surga didekati mereka, ditutup. Sering namanya kena prank, nggak jadi masuk. Nah ini, itulah balasan bagi orang-orang munafik.
Itu bahasa saya, di sini nggak ada ngepranknya. Bukan bahasa sekarang yang ngeprank ya. Udah diiming-imingi ada perempuan surga cantik bidadari, udah ada es krim, ada es kelapa, udah ada ayam guling, sementara selama itu sedang disiksa. Sudah dekat ditutup, nggak jadi kan? Nggak jadi. Mana tadi? Wadhalika qauluhu ta'ala. Ini ada di firman Allah pada ayat yang lain, yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 9. Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun. Pada hari itu orang-orang beriman menertawakan orang-orang kafir. Yang udah akhirnya orang beriman yang melihat ditutup, sering diketawakan. Dulu mereka mentertawakan orang-orang beriman, setelah di akhirat mereka ditertawakan oleh orang-orang beriman. Kenapa ditertawakan? Sudah semangat pengen naik masuk ke surga, nyampe pintu udah nyium aromanya ditutup. Maka orang-orang beriman diketawain oleh orang-orang beriman. Ini nggak tahu nih, kalau nanti kita pas di posisi di surga lihat orang munafik begitu, ikut ketawa apa enggak? Terpingkal-pingkal kali kita ya, ketawa. Ini ada ayatnya. Apa? Orang-orang beriman mentertawakan mereka karena dulu mereka mentertawakan orang beriman. Apa? Ngeledek. Akhirnya di prank nih. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan anak cucu kita. Amin. Wa yamudduhum fi tughyanihim ay yaziduhum fi dhalalatihim. Selama di dunia Allah terus jadikan mereka dalam kesesatan. Jadi oleh Allah orang-orang munafik ini bukannya diberikan kesempatan untuk pada kebenaran bertobat, tapi terus yaitu ditempatkan dalam kesesatan. Sesat pokoknya, nggak pernah bisa kembali. Ini orang-orang munafik, merasa benar tapi keliru. Ya mahun ay yataraddaduna fil kufri, mereka terus saja yaitu berputar dalam kekufuran. Wa tarakahu mutahayyirina, oleh Allah mereka ditinggalkan dalam keadaan galau. Hidupnya nggak tenang, hidup tidak tenang. Ya tadi, kalau ketemu orang beriman pura-pura tapi takut ketahuan orang kafir. Lagi ngumpul sama orang kafir takut ketahuan orang beriman. Sebetulnya mereka tetap dalam kekafiran, cuma bingung galau, hidupnya tidak tenang. Itulah orang munafik. Makanya jangan pernah menjadi orang berwajah dua, karena berwajah dua itu takkan pernah tenang hidupnya. Takkan pernah tenang hidupnya. Ini takut ketahuan soalnya. Ulaika alladzina ishtarau dhalalata bil huda, ay ulaika al mawsufuna bis sifatis sabiqati. Mereka orang-orang yang punya sifat yang sudah disebutkan di ayat sebelumnya, yaitu adalah mereka memperjualbelikan kesesatan dengan keimanan. Ai wa minan nasi ikhtarul kufra alal iman, ada sebagian dari kelompok manusia yang memilih kekufuran dibanding keimanan. Sudah jelas keimanan itu ada di depan mata, bisa dirasakan dan bisa juga dilihat, tapi tetap memilih kekafiran. Pertanyaannya, mereka itu kafir milih sendiri apa ditentukan Allah? Milih sendiri. Ayat lain misalnya Bismillahirrahmanirrahim, faman syaa'a falyu'min, orang yang beriman monggo, wa man syaa'a falyakfur, yang mau kafir monggo. Jadi iman sama kafir pilihan.
Iman sama kafir pilihan. Abu Bakar milih iman, Abu Jahal milih kafir. Kita sekarang milih sholat jamaah di Masjid Al-Faizin. Mereka yang sedang dalam ketenangan pagi ini, yaitu di Pulau Kapuk, milihnya tidak berangkat. Tahu Pulau Kapuk kan? Oh ya, kasur maksudnya. Ya, jadi kita ini dalam yaitu memilih. Ini jalan kebaikan kebenaran menuju surga ditentukan Allah. Ini jalan keburukan kebatilan menuju neraka ditentukan Allah. Namanya qadar Allah. Yang milih siapa? Yang milih adalah manusia. Abu Bakar milih kebenaran, maka ke surga. Abu Lahab, Abu Jahal milih kebatilan, kekufuran, maka jalan ke neraka. Jadi yang senang nyekek botol jangan bilang saya sudah dijadikan begini oleh ketentuan Allah. Nah ini, sampean kok masih nyekek botol, Pak? Ini sudah takdir Allah, Pak Ustaz. Takdir Allah, betul, tapi kamu yang milih. Ya, jelas maksudnya. Nanti kalau ini takdir Allah enak, sampean kok maksiat, saya sudah ditakdirkan begini. Wah, padahal milih sendiri. Nah, jelas. Makanya ada orang yang milih kekufuran, tidak milih keimanan. Kita alhamdulillah milih iman. Sebab katanya umat Nabi itu ada yang beriman, ada yang ingkar. Kan begitu. Yang iman seperti sahabat Abu Bakar, kemudian seperti Abu Sa'id Al-Khudri, seperti Abi Dzar Al-Ghifari. Yang beriman mereka contoh. Yang ingkar seperti Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain. Nah, kita termasuk seperti Abu Bakar. Cuma orang beriman ada dua, ada yang taat, ada yang maksiat. Kita ini masuk yang taat apa maksiat tadi? Insya Allah masuk yang taat. Alhamdulillah. Insya Allah menuju surga. Amin ya Rabbal. Pokoknya taat gitu. Tapi jangan cuma ngomong aja. Kalau beda perilakunya itu sama kayak tadi setan-setan itu. Ya, antara ucapan dan perilaku dalamnya itu beda. Takutnya mirip gitu. Jangan bilang mirip. Mana nih? Fama rabihat tijaratuhum ay falam yarbahu fi tijaratihim bal khasiru. Mereka sama sekali tak mendapatkan keuntungan, bahkan mereka mengalami kerugian. Jadi dikira untung, ternyata rugi. Ternyata rugi. Nah ini wa ma kanu muhtadin ay ila turukit tijarati, mereka sama sekali tak mendapatkan petunjuk petunjuk pelaksanaan, yaitu untuk bisa menuju kepada jalan-jalan perdagangan. Jadi mau dagang sebetulnya tidak tahu rugi apa untung. Rugi. Jadi mereka diibaratkan yaitu seperti orang yang transaksi jual beli, sudah dapat yang bagus ditukar yang buruk, dikira untung ternyata buntung. Dikira untung ternyata buntung. Fa innal maqsuda minhu salamatu ra'sil mali warbihi. Yang dimaksud dengan orang untung itu adalah modal utuh ada lebih. Modalnya 10.000, ada untungnya 2.000. Itu namanya adalah orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu adalah modalnya ada, kemudian ada lebihnya, namanya untung. Kalau modal ada tak ada lebihnya, namanya adalah rugi untung. Kalau modalnya habis, namanya ancor pesena. Bukan begitu kan? Untung gak ada, modal ludes, namanya ancor pesena telur. Tahu Pak Ji? Ancor pesena telur. Nyari untung gak dapat, modal hilang.
Itu namanya tekor, ancor pesena telur. Nah ini orang-orang munafik begitu. Wa haula'i qad adha'uhuma, sementara orang munafik itu telah menyia-nyiakan keduanya, modal disia-siakan, untung juga tak digapai. Modal hilang, untungnya pun tak dapat apa, yaitu adalah fara'su malihim, modal mereka. Ra'sul mal itu modal. Jadi kalau ra'sul mal jangan nanti kepalanya harta. Apa ya? Ra'sul dicari di kamus kepala, mal dicari di kamus harta. Oh berarti ra'sul mal itu kepalanya harta. Bukan, itu sudah bahasa Arab. Ra'sul mal namanya modal, kapital. Kalau ra'su mali kapitalis. Nah ini harus tahu begini. Nanti nyari satu-satu. Ra'sul kepala, mal harta. Berarti kalau ra'sul mal namanya kepalanya harta. Susah. Namanya modal bahasa gampangnya, bahasa kerennya adalah kapital. Ra'su mali nama kerennya kapitalis, para pemodal. Investor punya banyak duit tuh, modalnya nggak ada, disia-siakan apa? Al-aqlus sirfu, akal murni. Sudah dikasih akal sehat oleh Allah nggak dipakai, hilang. Hilang itu. Waribahuhu al-huda, untungnya hidayah nggak dapat. Sudah hidayah nggak digapai, akalnya hilang. Akalnya hilang. Sudah jelas mana yang benar, mana yang buruk. Mana tadi? Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Sudah lanjut dikit ayatnya. Mathaluhum, perumpamaan mereka bagaikan orang yang menyalakan api. Ay sifatul munafikina fi hali nifakihim, bahwa karakter sifat orang munafik dalam keadaan munafiknya mereka, kasifatil ladzi auqada naran fi dzulmatin, bagaikan orang yang menyalakan api dalam kegelapan. Apa tujuannya? Yaitu likayya manabiha ala nafsihi wa ahlihi wa malihi, nyalakan api dalam kegelapan dengan maksud dirinya selamat, keluarganya selamat, hartanya selamat. Jadi dalam kegelapan nyalain api, itu maksud dan tujuannya biar selamat. Nyalain api itu oleh Allah diumpamakan. Jadi orang munafik ini bagaikan nyalakan api, gitu maksudnya, di tengah kegelapan. Falamma adha'at ma haulahu, ay falamma adha'atin narul makana alladhi haulal mustawqidi, ketika api itu sudah menyinari kawasan sekitar orang yang nyalakan api, fa absara, dia lihat sekitarnya, sudah lihat. Kemudian wa aminah mimma yakhafuhu, merasa sudah aman. Digelap, kalau enggak ada sinar takut kan. Sudah merasa terang, merasa aman, ternyata dhahaballahu binurihim, atfa'allahu nural maksudah bilingqadi, Allah langsung padamkan apinya. Dalam ketakutan di tengah hutan kegelap, dalam gelap gulita, takut kan? Takut ada ular, takut ada macam-macam. Dinyalakan, merasa aman, oleh Allah langsung dimatikan. Jadi tadi ketemu orang beriman merasa aman, dimatikan. Takut ketahuan orang kan? Ketemu, itu yang disebut Allah matikan. Fabaqiyal mustauqiduna fi dzulmatin wa khaufin, orang-orang yang menyalakan api dalam kegelapan di tengah hutan itu tetap dalam keadaan yaitu takut dan gelap gulita. Orang kalau gelap itu berjalan imbang apa tidak? Enggak. Terang kita merem jalan enggak imbang. Melek dalam kegelapan kita jalan gak imbang. Coba di kegelapan, gelap gulita, pekat, lari, nabrak itu apa, oleng kita, oleng. Pokoknya kalau dalam gelap itu oleng. Jadi karena apa? Kalau merem gak lihat sinar itu oleng. Kalau melek gak lihat apa-apa, oleng.
Jadi mereka itu oleh Allah diumpamakan orang yang sedang berada dalam keadaan gelap gulita, tak bisa lihat apa-apa, sekalinya nyalain cahaya dimatikan oleh Allah. Hidupnya takut, hidupnya dalam kegelapan, nggak ada hidup dalam kegelapan itu. Maka yang disebut dalam gelap. Wa tarakahum ay mustaiqidina fi dulumatin dulmatil laili, Allah tinggalkan mereka yang nyalakan api dalam kegelapan malam. Udah, pokoknya nyalain mati. Wadul matin taro kamal ghamamu fihi, dan dalam kegelapan di malam hari yang penuh dengan awan tebal. Udah gelap, tengah hutan, awan tebal. Kira-kira mau ngapain tuh? Turun hujan, mau kemana coba? Sudah dalam keadaan gelap di tengah hutan, mendungnya sudah tebal, gelap gulita, mau berlindung kemana? Nah, berarti tetap dalam keadaan takut, hidupnya nggak enak. Dia tidak enak. Itu perumpamaan dari Allah supaya orang itu mudah memahami. Jadi mereka bagaikan orang yang hidupnya di gelap malam gulita di tengah hutan, bentar lagi hujan, mau berlindung kemana? Tenang nggak orang begitu? Nggak tenang hidupnya, nggak tenang. Nah tadi wadul matin tifa'in nari, dan dalam kegelapan karena apinya dibikin padam. La yubsirun, mereka tak bisa melihat mahaulahum, sekitar mereka, nggak bisa lihat apa-apa. Ini dikirain kayu dipegang ular, dikirain kayu dipegang ular, kan gak enak hidup begitu kan? Nah kan dikirain coklat dipegang ternyata gak enak pokoknya hidupnya orang munafik. Nah, mudah-mudahan gak pernah punya pengalaman demikian. Fakadzalika, ini baru. Fakadzalika haula'il munafiquna aminu ala anfusihim wa auladihim wa amwalihim. Begitu juga orang-orang munafik itu merasa aman atas diri mereka, keluarga mereka, dan juga kekayaan mereka. Bisa babi izhari kalimatil imani. Jadi kalau ketemu orang beriman, orang munafik itu merasa dirinya aman, padahal hatinya tidak nah itu perumpamaannya. Merasa aman, gak ketahuan, padahal ketahuan, hidupnya tidak tenang. Fa idza matu ja'ahumul khaufu wal adabu, kalau mereka mau mati dan mati mereka yaitu penuh dengan rasa takut, akan didatangkan pada mereka siksa. Wa hum fil qabri wa ma ba'dahu, di kuburan saja sudah disiksa, apalagi setelah bangkit dari kuburan. Nah itu orang munafik. Summun anil haqqi fala yasma'una sima'a qabulin. Mereka itu tuli mendengar kebaikan, tapi sebetulnya mereka tak menerima. Pura-pura iya. Sebetulnya nolak. Itu namanya orang tuli. Kalau kata Bang Haji, yang tuli apanya? Pernah dengar? Yang tuli, yang buta, kata Bang Haji. Ya, saya nggak bisa lanjutin karena nggak paham. Bukmun bisu anil khairi, jangankan mau mengatakan kebenaran, sendirinya dengar kebenaran aja nggak mau. Jadi tuli dari kebenaran dan bisu untuk menyampaikan kebenaran. Fala yaqulunahu qawlan mutabiqan lil waqi'i, mereka tak pernah menyampaikan ucapan yang sesuai dengan kenyataan. Bohong melulu kerjaannya. Apa? Yaitu yang dulu mereka ketika menyatakan itu lamma sabaqa annahum mu'minuna zahiran, pura-pura beriman luarnya padahal enggak. Umyun, buta, antorikil huda, tak pernah melihat jalan kebenaran. Pokoknya udah komplit dah, tuli bisu buta.
Tuli bisu buta. Fala yarawnahu ru'yatan nafi'atan, mereka tak pernah melihat kebenaran dengan penglihatan yang manfaat buat mereka. Fahum la yarji'un an kufrihim wa dhalalatihim, mereka takkan pernah kembali dari kekufuran dan kesesatan. Buta hidupnya karena tak pernah melihat kebenaran. Tuli karena tak mau mendengarkan kebenaran. Bisu tak menyampaikan kebenaran. Susah hidupnya orang munafik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari ciri-ciri orang munafik. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Sudah banyak.